Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Oke, dilanjut lagi. Saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan yang bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, dan perusahaan nasional. Nah, di sini integrasi nasional sendiri adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Oke, dilanjut dengan proses integrasi nasional biasanya akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Di sini ada 4. Yang pertama sosialisasi, asimilasi, akulturasi, dan enkulturasi. Di bawah penjelasannya. Yang pertama sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Nah, di sini manfaat sosialisasi agar seseorang dapat mengenal, menerima, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai maupun dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Bukan hanya itu saja, sosialisasi juga memiliki manfaat untuk melestarikan, menyebarluaskan, dan mewariskan nilai-nilai. Di sini contoh dari sosialisasi seperti dalam keluarga ya, seperti orang tua yang memberi nasihat atau mengarahkan kepada anaknya tentang perilakunya. Lalu di lingkungan masyarakat, contoh sosialisasi seperti mengobrol dengan tetangganya, melakukan kegiatan kerja bakti sehingga terjadi proses sosialisasi. Dilanjut dengan akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Contoh akulturasi di sekitar kita seperti fashion perempuan Jawa Muslim, terus kuliah di Bandung yang bisa bahasa Sunda. Nah, terus arsitektur masjid Laksamana Cengho, terus seperti dalam bidang teknologi itu seperti smartphone. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah pebauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Di sini kita sering ketuker mana asimilasi, mana akulturasi. Kalau asimilasi itu menghilangkan unsur-unsur budaya lama, sedangkan akulturasi itu tidak. Nah, contoh dari asimilasi ini seperti kawin campur, pernikahan beda etnis atau ras merupakan salah satu contoh asimilasi. Dilanjut dengan enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma adat dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Contoh enkulturasi di sini dalam segi budaya ya, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan bepergian di luar negeri. Nah, dalam segi keluarga itu seperti
Misalkan kita kan jangan pulang malam-malam, misalkan jam 8 malam harus sudah ada di rumah. Dalam segi masyarakat itu, misalkan masyarakat Baduy dalam di Banten, masyarakat di sana dilarang keras untuk mempergunakan handphone. Maka setiap masyarakat Baduy dalam sangat mentaati sistem seperti ini. Kalau di segi sekolahan itu seperti menghormati guru, terus meminjamkan teman kalau ada yang misalnya nggak punya pensil, tip X, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang mempengaruhi integrasi nasional ada 3, yaitu pertama faktor pendorong integrasi nasional, kedua faktor pendukung integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia. Kedua, adanya ideologi nasional negara kita adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Ketiga, sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu perbedaan dan kemajemukan di Indonesia. Keempat, adanya ancaman dari luar walaupun Indonesia sudah merdeka. Faktor pendukung integrasi nasional. Pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Terus, faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan Indonesia. Kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Kesimpulannya, integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yaitu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta kesesuaian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.